Dan baru saja wasit Aeng Suarlan meniup peluit tanda dimulainya kick off babak kedua. Persema Malang 0, Sriwijaya FC Palembang 0. Bima Sakti, Jainal Ikhwan langsung lepaskan sebuah crossing. Masih dapat diantisipasi dengan cukup baik tadi oleh Christian Warobai. Melebar Warobai pada Arif Suyono, tidak berhasil untuk melewati Kasan Soleh berulang kali. Cukup solid permainan dari Kasan Soleh untuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan potensi bahaya dari Arif Suyono. Kembali Arif Suyono harus memberikan ke belakang kepada Christian Warobai. Sampai akhirnya putus di kaki Bima Sakti dan umpan yang begitu cermat kepada Pepito dari Bima Sakti. Crossing dari Pepito tidak menjangkau rekan-rekannya dan dibuang saja oleh Karis Yulianto. Ya, sebuah serangan balik cepat tadi berawal dari long pass dari Bima Sakti. Pepito mengangkat kotak penalti sebetulnya sangat baik. Sayang bahwa tidak ada teman yang datang menyambut crossing dari Pepito tadi. Masih kembali Karis berusaha untuk mengantisipasi ancaman di jantung pertahanan Sriwijaya. Belum berakhir tekanan dari Persema. Iswandi Dai tidak menjangkau Pepito, umpan dari Iswandi tadi. Ya, kehilangan Jairon Feliciano sebagai seorang striker murni. Memang terasa dampaknya jika serangan yang dilakukan oleh Persema seperti yang baru saja kita saksikan. Umpan-umpan crossing yang dilepaskan tidak ada yang menyambut karena mungkin lini tengah dari para pemain Persema agak terlambat dalam mendukung serangan yang digalang oleh rekan-rekannya. Diputuskan berada dalam posisi offside. Keith Jerome Gums atau Kayamba yang tersenyum tadi atas keputusan asisten wasit. Sebuah inisiatif dari Kamri untuk melakukan backheel tadi tidak berhasil. Dan kembali pertarungan dari sisi kanan penyerangan Sriwijaya. Arif Suyono masih terputus. Sutaji, Siswanto, Jainal Ikhwan perlahan mencoba dengan inisiatif dan skema penyerangan Persema Malang melalui Robi Gaspar kepada Kasan Soleh. Kasan Soleh crossing ia lepaskan. Precious kini dalam penguasaan Iswandi Dai, belum dengan penyelesaian akhir yang sempurna. Ya, sebuah peluang yang sebetulnya cukup terbuka dari Iswandi Dai setelah mendapatkan umpan dari Bima Pepito yang berhasil, rupanya bola muntah dari Precious yang jatuh ke kaki dari Iswandi. Sayang sekali tidak bisa dieksekusi dengan sempurna. Ya, kalau kita lihat Bung, bagaimana Persema Malang berusaha untuk menekan dan menguasai jalannya pertandingan di babak kedua, terutama bermain cepat untuk mencetak gol. Dan kembali kini Sriwijaya mencoba melalui Arif Suyono. Masih Arif Suyono. Umpan maksudnya berikan kepada Ponario Astama, namun komunikasi tidak berjalan tadi. Ya, dan lagi-lagi sebuah peluang yang tersia-siakan oleh para pemain Sriwijaya. Kelihatan sedikit ingin bermain cantik para pemain Sriwijaya, tapi akhirnya menjadi sedikit tidak efektif karena umpan-umpan yang dilepaskan menjadi tidak menemui sasaran. Dengan satu peluang sejauh ini Iswandi Dai masih belum memberikan kepuasan kepada pendukung dari Persema. Dan kita saksikan Robert Rene Albert, pelatih kepala dari Arema Malang yang juga turut menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kayamba dengan sebuah crossing menjangkau Arif Suyono di dalam kotak penalti dari Persema. Arif Suyono dengan goyangan terjatuh dan bukan merupakan pelanggaran dalam pengamatan wasit. Ya, kita lihat Arif Suyono terduduk tadi. Dia sudah berhasil mengecoh dan terlihat sekali memang Bung, bagaimana tadi Zainal Ikhwan, Kasan Soleh tadi berusaha menghalangi gerakan Arif. Pelanggaran dilakukan oleh Ponario terhadap Siswanto tadi.
M. Kamri kini menghadapi bola. Robi Gaspar dengan kesempatan memberikan sebuah crossing, tidak dijangkau tadi oleh rekan-rekannya dalam kotak penalti. Isnan Ali, Kayamba dapat kembali jatuh dalam penguasaan Jainal Ikhwan. Iswandi Dai kembali dapat diraih oleh Siswanto Sutaji kini. Iswandi, Robi Gaspar mulai berani dengan inisiatif menekan kini Persema Malang. Umpan dari Robi Gaspar menuju Pepito dapat diantisipasi tadi sebelum akhirnya dijauhkan oleh Kayamba. Pepito, Warobai kirimkan sebuah umpan jauh, terlampau jauh bagi Obiora. Dan kini Muhammad Kamri dengan sebuah crossing. Tidak berhasil dimanfaatkan tadi. Precious. Arif Suyono kini dengan penguasaan bola berikan kepada Obiora. Obiora memasuki areal kotak penalti dan sebuah umpan diberikan, dipotong oleh Zainal Ikhwan untuk menghasilkan sepak pojok. Ya, luar biasa, Bung. Sebuah serangan balik yang sangat cepat. Sebuah crossing tadi, ya, dari Obiora. Nyaris tadi, Bung. Di sana ada Zainal Ikhwan datang memotong, walaupun juga Iko Mamputra juga siap. Tetapi situasi itu sangat berbahaya bagi gawang Persema Malang. Kembali akan dihadapi oleh Tony Sucipto. Kembali kesempatan melalui sepak pojok bagi Sriwijaya FC Palembang. Crossing dilayangkan oleh Tony Sucipto dan Robi Gaspar terlebih dahulu memotong bola. Zarahan, Tony Sucipto. Kembali sebuah crossing dilepaskan. Di sana ada dua pemain sekaligus dan telah berada dalam posisi offside. Cukup rapi dan rapat dalam menghadapi serangan para pemain Sriwijaya. Lini belakang Persema Malang yang digalang oleh Seme Pierre dan Robi Gaspar. Kali ini jebakan offside yang cukup ampuh untuk memperangkap Kit Kayamba Gams serta Arif Suyono. Siswanto, umpan crossing yang sangat cermat kepada Muhammad Kamri dengan tendangan volley dan masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Ya, sebuah keputusan yang sebetulnya cukup jitu dilakukan oleh M. Kamri, melakukan tendangan sekali sentuhan saja, first time. Sayang belum terlalu menyulitkan penjaga gawang Hendro Kartiko. Ya, kalau kita lihat, Bung, bagaimana peluang Persema Malang tercatat beberapa kali, lebih banyak dibandingkan Sriwijaya FC. Dan Sriwijaya FC seperti di babak pertama, tertekan di setiap awal babak dan mengandalkan serangan balik. Hanya memang situasi ini harus mampu dimanfaatkan oleh tuan rumah. Kalau mereka ingin memenangkan pertandingan, mereka harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menjadi gol. Karena situasi bisa berbalik ketika sejumlah peluang gagal menjadi gol, mereka frustrasi, sebaliknya lawan muncul kepercayaan diri, dan tuan rumah bisa menderita kekalahan. Seperti apa yang terjadi dengan Persebaya, Bung, ketika menghadapi Persik Kediri. Konsentrasi yang harus dilakukan oleh Iko Mamputra dalam menggalang pertahanan dari Persema Malang melalui situasi set piece yang kini dimiliki oleh Sriwijaya FC Palembang melalui Keith, Jerome Gams atau Kayamba, dan kita bahkan melihat Karis Yulianto yang juga sudah memasuki areal penalti dari Persema Malang, tentunya ingin memberikan kontribusi terhadap set piece ini. Isyan Warobai, dan langsung dikirimkan bola menyentuh mistar dari Keith, Jerome Gams, Kayamba tadi. Luar biasa, Bung, sebuah tendangan bebas yang sangat spektakuler mengenai mistar kiri atas gawang Iko Mamputra. Kita lihat
tendangan pisang ke tiang jauh. Iya. Oh, berhasil ditip sedikit oleh Iko Maputra. Kita lihat, Bung. Iya, sedikit. Sehingga bola kemudian mengenai Mister. Luar biasa Iko Maputra, Bung. Dalam usia 33 tahun, 34 tahun masih bisa menjangkau bola seperti itu. Aksi dari dua pemain paling senior di kedua kesebelasan tadi, yaitu Kayamba, melayangkan sebuah tembakan mematikan yang masih bisa diselamatkan oleh Iko Maputra. Pelanggaran oleh Bima Sakti tadi terhadap Zarahan. Kembali sebuah peluang bagi Sriwijaya FC lewat tendangan bebas. Keluar dari tekanan sejauh ini Persema Malang, Iswandi Dai dengan cukup baik tadi. Dan penguasaan bola diikuti oleh Zarahan. Kamri mulai berjalan kerjasama antara pemain-pemain Persema. Pepito kini. Pepito menghantam kaki Tony Sucipto. Sutaji tembakan langsung kembali menghantam Karis Yulianto. Ya, dengan kecepatan para pemain Persema bisa mengimbangi sebetulnya permainan dari Sriwijaya FC yang secara individu mungkin lebih unggul kualitasnya. Kita lihat skor terkini PSPS melawan Persitara 1-0. 1-0 melalui gol Isnaini dan tembakan langsung tadi masih berada di atas Mistar dari Komang Putra. Dari Ponario Astaman. Mari kita saksikan usaha dari Ponario melalui tembakan volley. Masih berada di atas Mistari Komang Putra dan kini giliran Persema Malang. M. Kamri cukup baik pergerakan dari pemain ini dan tembakan langsungnya hanya sedikit saja dari pojok gawang Hendro Kartiko. Ya, beberapa kali gerakan Kamri memang ini luar biasa, Bung. Pemain mungil ini berani melewati lawan dan crossing maupun kali ini kita lihat dia melakukan shooting langsung ke gawang. Cukup berbahaya. Hanya beberapa sentimeter di sisi kanan gawang Hendro Kartiko. Clearance Robi Gaspar. Begitu jauh dan hampir saja sebuah kejadian yang begitu spesial bagi Robi Gaspar saat bola tadi melayang begitu jauh memantul dan menyulitkan Hendro Kartiko untuk mengantisipasi. Ya, maksud Robi Gaspar pasti melakukan clearance. Tapi tendangan kerasnya memang cukup menyulitkan bagi Hendro Kartiko. Agak bingung kelihatan Hendro dalam mengantisipasi tendangan Robi Gaspar. Hendro Kartiko. Dan kita saksikan kembali sebuah peluang yang dimiliki oleh Persema Malang dan masih belum tercipta gol sejauh ini di Stadion Gajayana. Tampaknya Pepito tadi dengan sebuah peluang. Ya, tendangan dari jarak cukup luar biasa, Bung. Mengenai Mister sebelah kiri atas dan Hendro Kartiko tampaknya terluka, Bung. Kita lihat, Bung, apa yang terjadi. Ya, Tampaknya dalam usaha untuk menyelamatkan tembakan langsung yang keras dan akurat dari Pepito yang mengenai Mistar tadi, tampaknya kepala dari Hendro Kartiko menghantam tiang gawang dan saat ini mendapatkan perawatan dari medis. Ya, agak keras memang. Kita bisa melihat sepintas tadi Isnan Ali meminta tim medis untuk segera datang dan kita lihat Ferry Rotinsulu disiapkan di tepi lapangan. Kepala dari Hendro Kartiko dalam usahanya menghalau tendangan Brima Pepito tadi terbentur tiang kanan gawang. Cukup keras. ya. Memang, Bung, kita lihat usaha dia tadi saat jatuh berusaha memegang tiang gawang tidak cukup untuk menahan badan yang memang dalam posisi dia tadi terbang untuk menepis bola, sehingga pada akhirnya kepalanya justru yang membentur langsung tiang gawang. Dan tampaknya cukup serius saat ini Hendro Kartiko membutuhkan pasokan oksigen. Ya, kalau kita lihat tadi, Bung, di pelipis ya sebelah kanan tadi langsung mengeluarkan darah. Seorang Bima Sakti
kapten tim lawan dari Sriwijaya harus melihat keadaan Hendro Kartiko, rekannya juga di tim nasional. Di era akhir 1990-an ya, Bung? Akhir 90-an dan hingga awal 2000, dua orang pemain ini merupakan tulang punggung tim nasional, Bima Sakti serta Hendro Kartiko. Ya, sekaligus dia memberikan kekuatan kepada Hendro tentunya, bahwa sebagai sesama profesi mereka pun ada di samping dia. Ini resiko profesi, resiko menjadi pemain sepak bola, Bung. Dan cerminan totalitas dari seorang Hendro Kartiko tentunya. Sesuatu yang tidak bisa dihindari dan tentunya kita harapkan bahwa ia akan bisa kembali pulih. Ya, dan yang menarik adalah Hendro Kartiko di usianya yang ke-34 masih menjadi pilihan utama. Kita lihat sekali lagi benturan yang dialami oleh Hendro Kartiko, yang masih menjadi pilihan utama pelatih Rahmat Darmawan, meskipun sebelumnya Rahmat sudah memiliki Ferry Rotinsulu yang kelasnya adalah kelas kiper tim nasional juga. Dan kalau kita sebetulnya sepintas melihat usia Hendro maupun Iko Maputra sebetulnya, melihat kualitas dan mereka menjadi kiper utama di klub, masih sangat layak untuk menempati posisi di bawah Mister tim nasional. Dan kita menyaksikan ambulans yang sudah meninggalkan Stadion Gajayana dan memang cukup baik respons yang diberikan oleh petugas medis terhadap Hendro Kartiko. Tentu saja kita harapkan ia akan kembali pulih. Kembali kepada pertandingan, kini Persema Malang mendapatkan kesempatan melalui sepak pojok. Robi Gaspar. Ya, spesialis kaki kiri, Bung. Kita lihat apakah dari tendangannya akan berbuah gol. Dapat dihalau tadi oleh Arif Suyono. Bima Sakti melebar, Kamri, crossing Kamri, masih ada cukup cermat tadi. Karis Yulianto belum berakhir melalui Bima Sakti, kembali melalui Kamri dengan crossing yang cukup baik dan masih ada kembali Karis Yulianto. Hampir mirip dua kejadian yang berjalan berurutan. Ya, agak kesulitan memang justru ketika hanya Bima Pepito yang dijadikan seorang striker tunggal. Karis Yulianto serta Precious harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan daerah pertahanannya. Bersiap kini Siswanto. Penjagaan yang begitu ketat oleh Kayamba terhadap Patrick Seme. Crossing dalam kotak penalti. Dan akhirnya sebuah clearance dari Precious Emujeraya mengakhiri tekanan dari Persema Malang terhadap jantung pertahanan dari Sriwijaya FC. Kasan Soleh. Diagonal melebar. Dapat diantisipasi oleh Warobai. Kayamba. Warobai. Masih Warobai. Terlalu berambisi dan akhirnya kehilangan bola. Ya, agak memaksa memang Christian Warobai meskipun sudah ada Kayamba di kanan yang siap menerima bola. Dan kembali Persema, crossing dari Kamri kembali tidak bisa. Dan akhirnya tembakan langsung dari Siswanto tadi juga masih belum berhasil. Ya, organisasi penyerangan yang sebetulnya cukup baik dilakukan oleh Persema Malang, Bung, karena mereka melakukan serangan secara tim ya. Mereka ada yang ketika ada yang menguasai bola, ada pergerakan pemain tanpa bola. Dan kita lihat tadi crossing ke tiang jauh sebetulnya sudah baik. Sayang bahwa masih ada back yang menghalau bola tadi. Isnan Ali. Dapat dihalau oleh Muhammad Jainal Ikhwan. Tampil cukup terengginas di posisi barunya musim ini sebagai fullback. Dibuang saja bola tadi oleh Siswanto. Warobai kini melalui Kayamba Sriwijaya mencoba melewati dan berhasil melewati Kasan Soleh walaupun akhirnya dapat dicuri kembali. Muhammad Kamri saling mematahkan di lini tengah. Ponario gini dan kehilangan bola. Ponario sedikit tersenyum dan tertawa tampaknya.
Pepito memasuki kotak penalti dari Sriwijaya dan kembali kita saksikan Warobai harus berjibaku untuk menghalau tekanan dari Pepito tadi. Cukup cermat sliding tackle yang dilakukan oleh Christian Warobai. Meskipun kalah dalam postur serta jangkauan, tapi sangat cermat. Crossing kembali dilayangkan dan kembali ada Tony Sucipto. Cukup bertubi-tubi kini tekanan dari Persema Malang. Robi Gaspar turut memberikan kontribusi. Siswanto kembali akan mengeksekusi sepak pojok. Sudah dilepaskan, Ponario Astaman menyelamatkan sejauh ini Patrick Seme. Masih Seme. Masih mencari rekannya dan Jainal Ikhwan bersiap dengan kiriman sebuah crossing ataupun tendangan langsung tampaknya. Dan kita bisa melihat reaksi teman-teman yang berada di dalam kotak penalti. Ya, sebuah keputusan yang sebetulnya juga tidak salah dilakukan oleh Jainal Ikhwanun ketika dia melakukan tembakan keras. Hanya sayang bahwa tembakan kerasnya itu langsung mengarah ke gawang yang sebetulnya sangat sempit. Mestinya tendangan keras itu langsung di mulut gawang. Karena itu bisa banyak kemungkinan terjadi, Bung. Termasuk blunder ataupun gol bunuh diri. Arif Suyono mengejar dan berduel dengan Siswanto. Kedua pemain sayap yang memang terkenal dengan kecepatannya ini. Warobai, Ponario, Zahrahan dengan cukup skematis kini Sriwijaya FC Palembang melalui Kayamba melihat rekannya dan crossing tampaknya menghantam Jainal Ikhwan dan silih berganti. Kedua tim kini menebarkan ancaman dan bermain terbuka. Ya, Sriwijaya FC benar-benar berada dalam dominasi Persema di awal-awal hingga pertengahan babak kedua ini. Hanya sesekali melakukan serangan. Zahrahan dapat dijangkau tampaknya tadi oleh Kayamba. Ya, kita lihat tadi Kayamba merasa bahwa bola tadi ditepis oleh kiper sehingga harusnya tendangan pojok. Masih berkutat di jantung pertahanannya. Clearance tadi dari Ferry Rotinsulu yang masuk menggantikan cedera parah yang menimpa Hendro Kartiko yang segera dilarikan ke rumah sakit tampaknya setelah wajahnya menghantam tiang gawang dalam upaya untuk menyelamatkan gawangnya dari tembakan langsung Pepito. Dan kembali kesempatan bagi Persema Malang masih dapat diselamatkan tampaknya oleh Ferry Rotinsulu. Ya, jauh naik membantu serangan Semi Pierre dan kontribusinya langsung terlihat. Sundulannya mengarah ke gawang, jika tidak ditepis oleh Ferry tentu akan menjadi gol. Siswanto dengan sebuah crossing. Obiora juga turut membantu lini pertahanan. Mulai berjalan cepat kini tempo permainan. Di babak kedua ini silih berganti menekan. Walaupun masih belum ada gol yang tercipta di Stadion Gajayana, pertemuan antara kedua tim ini. Kembali kita saksikan kesempatan yang dimiliki oleh Patrick Seme yang bisa diselamatkan oleh penjaga gawang pengganti Ferry Rotinsulu. Iswandi Dai. Crossingnya terlampau jauh untuk bisa dijangkau M. Kamri. Agak mengherankan memang ketika duet di jantung pertahanan Sriwijaya FC, Karis Yulianto serta Precious Emujiraye justru terlihat kewalahan ketika Persema turun dengan seorang striker tunggal, Brima Pepito. Hanya saja memang lini tengah dari Persema tidak bisa diremehkan. Ada Kamri, Iswandi Dai yang bergantian memberikan tekanan. Sebuah kesalahan dilakukan oleh Ferry Rotinsulu melakukan tendangan gawang. Lemparan ke dalam yang jauh dari Jainal Ikhwan menjangkau Pepito. Muhammad Kamri kembali dengan crossing berbahaya namun masih terlampau mudah bagi Ferry Rotinsulu. Ya,
agak kurang tenang serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persema, Bung. Beberapa kali mereka memaksakan diri untuk, ya kita lihat Bung, kali ini Persema kembali melakukan serangan. Ya, sama dengan Iswandi Dai. Sutaji kembali melebar pada Siswanto. Dan Kasan Soleh, cukup baik permainan yang diperagakan oleh Persema sebelum akhirnya crossing dari Siswanto tadi dapat dipotong oleh Ferry Rotinsulu. Ya, dalam proses menusuk ke dalam kotak penalti, para pemain Persema sejauh ini berhasil. Hanya saja eksekusinya, melakukan umpan ataupun tendangan, sangat mudah masih dipatahkan oleh para pemain Sriwijaya. Seperti yang baru saja kita saksikan melalui Siswanto. Kelihatan agak kesal pelatih Rahmat Darmawan. Berada dalam posisi offside tampaknya Siswanto tadi. Dan Jairon kini duduk di jajaran penonton, tampaknya kekecewaan tentunya saat ia harus keluar digantikan oleh Iswandi Dai pada babak pertama tadi. Ya, sejauh ini baru mencetak 1 gol Jairon Feliciano. Sebuah catatan yang tidak mengesankan tentunya bagi seorang striker. Komang Putra kembali cukup sigap. Ya, sebuah peluang sebetulnya diperoleh Obiora, Bung. Kita lihat tinggal berhadapan dengan kiper, hanya tendangannya begitu lemah dan bahkan mengarah langsung kepada Komang Putra. Muhammad Kasan Soleh berikan langsung pada Iswandi Dai. Kerjasama dengan Siswanto. Siswanto crossing dilepaskan dan langsung menjangkau Ferry Rotinsulu. Ya, beberapa kali crossing dari kedua sayap dilakukan oleh pemain-pemain Persema Malang dari kiri maupun dari kanan. Hanya memang di sana hanya ada seorang Pepito sehingga sulit sekali crossing-crossing itu berbuah peluang emas ataupun berbuah gol, Bung. Obiora dengan ruang tembak dan kaki kirinya masih melebar tadi. Sekali lagi tidak efektif. Pergerakan ataupun tendangan dari para pemain Sriwijaya FC kali ini dilakukan oleh Obiora. Sebelah kirinya padahal ada Kit Kayamba, serta di kanan ada pergerakan dari Tony Sucipto. Pepito dijangkau oleh M. Kamri. Duel dengan Isnan Ali dan tampaknya mengerang kesakitan dan terjatuh Muhammad Kamri. Masih begitu tenang ekspresi dari Subangkit sejauh ini. Ya, sebetulnya dari skema permainan, eksperimen yang dilakukan oleh Subangkit petang ini cukup berhasil, Bung. Ketika beberapa pemain kunci di lini belakang mengalami cedera, dia melakukan beberapa pergeseran posisi termasuk Gaspar. Pemain kunci di lini tengah digeser ke back sentral, kemudian bahkan Jenal Ikhwan, gelandang ataupun penyerang lubang menjadi bek kanan. Cukup berhasil sejauh ini. Dan umpan dari Robi Gaspar kembali menjangkau Ferry Rotinsulu. Sudah beberapa kali melayangkan berbagai crossing ke jantung pertahanan dari Persema dan masih bisa diantisipasi oleh Ferry Rotinsulu. Dan akhirnya gol dari Julio Lopez pada menit ke-16 memenangkan pertarungan antara tuan rumah Persiba Balikpapan 1-0 atas Persijap Jepara. Warobai, Zarahan, Onario Astaman kembali pada Warobai. Masih berada dalam penguasaan ataupun pertarungan antara kedua tim dan dimenangkan tadi oleh Bima Sakti. Ya, semangat kemudian determinasi yang dimiliki oleh Persema Malang sejauh ini mampu meredam keunggulan teknik individu dari tim Sriwijaya FC. Kualitas individu tanpa organisasi, tanpa skema yang baik tentu tidak cukup, Bung, untuk memenangkan pertandingan ini. Halauan tadi dari Jainal Ikhwan cepat diambil oleh Siswanto dengan kesempatan mengembangkan counter attack kini Persema Malang. Kembali Siswanto mendorong kembali bola ke depan menjangkau Jainal Ikhwan. Masih dalam penguasaan Jainal Ikhwan.
ke tengah dan akhirnya dapat dijangkau tadi oleh Sutaji. Walaupun akhirnya digagalkan oleh lini pertahanan dari Sriwijaya FC Palembang. Arif Suyono, mantan pemain Arema Malang. Crossing yang tidak dan akhirnya menjangkau justru pada Kayamba sebelum akhirnya Robi Gaspar menanggulangi bahaya dari Sriwijaya FC Palembang. Pepito. Masih pertarungan akhirnya dimenangkan tadi oleh Patrick Semi. Perlahan mencoba mengatur tempo kini Sriwijaya. Karis Yulianto. Ya, keunggulan teknik dari pemain-pemain Sriwijaya FC tidak tercermin secara timbung dalam pertandingan ini. Tidak ada skema, tidak ada serangan yang benar-benar fantastik yang dilakukan. Justru beberapa kali kombinasi yang dilakukan oleh Persema Malang mengundang decak kagum, Bung. Dan umpan jarak jauh dari Jainal Ikhwan kembali menjangkau Ferry Rotinsulu untuk kesekian kalinya. Percobaan dari Persema Malang melalui crossing jarak jauh yang langsung menjangkau kiper Ferry Rotinsulu. Ya, ada perbedaan memang dari skema main Sriwijaya FC jika dibandingkan dengan babak pertama. Ketika babak kedua tinggal menyisakan 15 menit, Sriwijaya masih lebih tertekan oleh lawannya Persema. Berbeda dengan babak pertama ketika di pertengahan babak tadi Sriwijaya sudah bisa kembali bangkit menyerang. Dan kembali bola dipusatkan kepada lone striker yaitu Brima Pepito Sanusi dan kembali masih gagal. Dan umpan yang sangat baik dari Ponario Astaman kepada Kayamba dan hampir saja tadi Patrick Seme terpleset walaupun akhirnya bisa menguasai bola. Ya, menarik, Bung, pergerakan Kayamba, pemain dengan usia 33 tahun, 37 tahun, berhasil melejit dan meninggalkan back-back yang lebih muda usianya. Beberapa kali kita lihat tadi, Bung, umpan terobos dari Ponario tadi begitu mudah diraih oleh Kayamba sebelum masuk ke daerah pertahanan, daerah kekuasaannya Iko Maputra. Melalui second line mencoba tadi Siswanto dan bersiap Rahmat Rifai. Apakah ini merupakan indikasi dari Rahmat Darmawan tentunya untuk menambah daya gedor di lini depan untuk meraih kemenangan tentunya. Ya, soal kualitas Rahmat Rifai yang musim lalu membela Persitara cukup bagus. Hanya saja saat ini dia harus rela untuk menjadi pemain cadangan karena di lapangan Rahmat masih lebih mempercayai duet Kayamba serta Anore Obiora. Kembali crossing melayang ke kotak penalti dari Sriwijaya FC Palembang. Tandukan dari Kamri tadi masih melebar. Ya, satu striker tidak berarti Subangkit ingin bermain bertahan, Bung. Kita lihat justru cukup efektif sebetulnya. Hanya memang Kamri di kiri, ya kadang-kadang juga Soleh di kanan itu bukan striker murni. Katakan saja penyerang sayap ya seperti Eli Aiboy atau Budi Sudarsono. Beberapa kali mereka mendapat peluang tetapi gagal mereka kembangkan menjadi peluang emas, Bung. Obiora terjatuh. Play on dalam pengamatan Aeng Suarlan. Dibiarkan saja tadi. Ya, ada diskusi di sana. Protes Ya, dari protes. Obiora kepada Aeng Suarlan. Kita lihat jelas tadi. Ya, kaki Obiora tadi terkait ke kaki Jainal Ikhwan. Dan kalau kita lihat, Bung, ada satu yang cukup menarik dari Persema Malang, bahwa bek kanan maupun bek kiri mereka itu bisa beberapa kali kita lihat melakukan overlapping sampai ke daerah pertahanan lawan di kiri dan kanan. Mereka bermain seperti bek modern, Bung. Berbeda dengan Sriwijaya, kita lihat Isnan Ali jarang
masuk ke daerah pertahanan lawan untuk melakukan crossing. Ini yang membuat serangan Sriwijaya FC kita lihat jarang berbahaya, Bung. Kini melalui Arif Siono, masih Arif Siono, dan crossing yang cukup baik walaupun akhirnya menghantam tubuh dari Patrick Seme tadi. Bima Sakti berusaha untuk mengeluarkan tekanan dari jantung pertahanan Persema cukup baik sejauh ini. Hasan Soleh, Iswandi Dai mencoba Persema melalui Siswanto. Kembali pada Iswandi Dai. Melebar kepada Hasan Soleh, dikejar juga oleh Christian Warobai dan kita saksikan terjatuh Muhammad Hasan Soleh. Ya, sliding tackle yang terlambat dan pantas memang wasit Aeng Suarlan memberikan kartu kuning kepada Christian Warobai. Kartu Sudah bisa melewati kawalan dari Christian Warobai dan tackling terlambat dilakukan oleh Christian Warobai dengan kartu kuning keduanya musim ini menandakan bahwa ia akan absen dalam partai Sriwijaya selanjutnya. Cukup keras dan berbahaya kita lihat, Bung. Christian Warobai. Memang itu terpaksa dia lakukan professional fault karena memang seandainya tidak dilakukan maka kita lihat tadi lawan melewati dan mengancam pertahanan. Dan Rahmat Rifai akhirnya masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Arif Siono. 13 gol bersama Persitara Jakarta Utara musim lalu dan 3 gol sejauh ini bersama Sriwijaya FC Palembang. Diharapkan untuk memberikan daya gedor di sisa waktu ini tentunya bagi Sriwijaya FC Palembang. Walaupun kini kesempatan diraih oleh Persema melalui situasi set piece. Siswanto dengan umpan mendatar cukup cermat. Bima Sakti tidak dengan tembakan terbaiknya tadi. Ya, agak sedikit kesulitan menguasai bola umpan dari Siswanto Bima Sakti sehingga tidak mendapatkan posisi tembak yang enak untuk mengarahkan bola. Masih menghasilkan sepak pojok. Bersiap kembali Robi Gaspar. Dan crossing telah dilepaskan di dalam kotak penalti. Melampaui kepala para pemain. Dan tampaknya diputuskan menjadi tendangan gawang bagi Sriwijaya FC. Masih begitu tenang ekspresi dari Subangkit sejauh ini. Ya, dengan komposisi pemain yang tidak lengkap, saat ini Persema sebetulnya memiliki peluang yang cukup banyak untuk mengungguli Sriwijaya FC. Dan Siswanto kembali melalui crossingnya, tidak menjangkau Iswandi Dai tadi. Kembali, Bung, kita lihat serangan Persema sangat berbahaya dari kedua sisi pertahanan Sriwijaya FC. Ya, kita lihat tadi. Sayang memang tidak ada striker. Katakan Robi Gaspar misalnya, kalau masih ada di lini tengah, barangkali Robi Gaspar sudah ada di sana tadi, Bung, untuk menyambut bola itu. Itu di sana hanya ada Pepito. Ya, kita lihat organisasi serangan dari Persema Malamu sangat rapi, sangat baik. Sebaliknya pemain-pemain bintang yang dimiliki oleh Sriwijaya FC dipaksa untuk bermain bertahan. Kembali Karis Yulianto harus menghadang skema bola-bola lob ataupun crossing dari Persema Malang. Rahmat Rifai tampaknya terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Striker mungil asal Ternate yang kerap memberikan produktivitas bagi tim yang dibelanya. 13 gol bersama Persitara musim lalu. Dan Pepito bukan kembali dengan kesempatan terakhirnya, dan kembali Pepito belum memanfaatkan dengan sempurna. Ya, lagi-lagi sodoran yang disia-siakan oleh Brima Pepito kali ini dari Siswanto yang sudah bersusah payah melewati kawalan beberapa pemain. Sayang sekali Pepito tidak bisa mengeksekusi bola dengan sempurna. Ya, kita lihat sebuah keputusan yang tepat sebetulnya, Bung, ketika dia melakukan cocoran bola dengan kaki kiri, sudah berhasil mengecoh penjaga gawang sebetulnya. Sayang bahwa bolanya melambung cukup jauh ke atas gawang dari Ferry Rotinsulu. Hal ini yang harus menjadi perhatian bagi pelatih Subangkit soal ketajaman di lini depan, karena sejauh ini Pepito baru mengoleksi 2 gol, Jairon Feliciano 1 gol.
Tentu sebuah koleksi yang sangat minim bagi duet striker utama pemain asing di sebuah tim. Dan petang ini kita bisa lihat bagaimana sejumlah peluang didapat oleh Pepito dan satu pun belum berbuah gol. Artinya sebuah bahan evaluasi yang cukup kuat sebetulnya, menjadi bukti bagi pelatih, Bung, untuk melakukan evaluasi. Perlahan mencoba gini Sriwijaya FC Palembang. Precious Emujerai. Sebuah lob kepada Kayamba tadi dapat diantisipasi dan dibuang saja oleh Kasan Soleh. Masih berada di wilayah permainan walaupun akhirnya M. Kamri tadi dengan sentuhannya sedikit tertawa. Sulit bagi Sriwijaya FC, Bung, ketika mereka melakukan serangan hanya mengandalkan trio legion asingnya, yaitu Obiora, Kayamba, dan Jarahan, dan sesekali muncul Tony Sucipto dari lini kedua. Sementara kedua ataupun tadi Arif Suyono ketika masih ada, selebihnya, Bung, back sayap mereka seperti dipaku di kiri kanan belakang. Sehingga kita lihat Warabai jarang sekali masuk ke daerah pertahanan lawan, atau Isnan Ali. Berbeda yang dilakukan oleh Persema, Bung. Ini yang membuat serangan dari Sriwijaya tidak sebagai sebuah tim yang utuh. Kembali mencoba Persema. Melayangkan sebuah crossing kembali ke jantung pertahanan dari Sriwijaya FC Palembang. Dan diantisipasi kembali oleh Karis Yulianto. Ekspresi dari pendukung Sriwijaya FC Palembang. Lemparan ke dalam yang cukup jauh dari Siswanto tadi. Kembali di jantung pertahanan dari Sriwijaya FC Palembang. Tony Sucipto datang menyelamatkan. Zarahan. Masih Zarahan. Umpan diagonal kepada Kayamba. Kerjasama dengan Warobai. Berikan kembali kepada Kayamba. Terlampau. Perlahan tadi umpannya. Kelihatan jelas sekali semangat dan militansi anak-anak Persema bisa mengimbangi keunggulan teknik yang dimiliki oleh para pemain, sebagian besar pemain Sriwijaya FC. Dan kini Persema, M. Kamri dengan inisiatifnya yang kembali tidak berjalan dengan sempurna. Tidak jelas, Bung, kemana arah yang hendak dituju oleh Kamri dengan melepaskan bola tadi kita lihat. Ya, sebuah kerjasama yang baik sebetulnya. Kamri mendapat peluang yang cukup baik di dalam kotak penalti. Tetapi memang kita lihat, kalau toh Kamri tadi melakukan crossing ke jantung pertahanan, di sana juga tidak ada pemain karena Pepito sedang melakukan operasi keluar dari kotak 16. Kembali Rahmat Darmawan melakukan pergantian pemainnya yang terakhir dengan memasukkan Nasuha untuk menggantikan Obiora di sisa waktu ini. Bagi Nasuha sendiri yang sudah menciptakan 1 gol bagi Sriwijaya, ini merupakan penampilannya yang ke-10, 7 sebagai pemain pengganti. Pemain yang juga dikenal serba bisa, dapat menempati beberapa posisi yang kerap dimainkan oleh Rahmat Darmawan. Kayamba. Pada Rahmat Rifai tadi masih Kayamba. Terus Kayamba dengan penguasaan bola sebelum akhirnya Siswanto tadi meraih kembali penguasaan. Dan kembali bola dilayangkan menuju pada Pepito. Isnan Ali bersama dengan Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto, tampaknya pelanggaran oleh Sutaji. Ya, tampaknya Rahmat meminta anak asuhnya untuk tetap bermain tenang, konsentrasi, terutama menjaga lini pertahanan karena waktu tinggal beberapa menit. Karena memang dalam pertandingan ini Rahmat menargetkan minimal nilai 1000. Artinya sudah mencapai target kalau bisa menahan imbang Persema Malang. Duel lapangan tengah akhirnya dimenangi oleh Persema. Bima Sakti, Sutaji, Siswanto kembali. Dan kembali sebuah crossing ke jantung pertahanan. Tanduk
diumpan Kamri dan gol. Sebuah gol yang sangat dramatis dari Muhammad Kamri di akhir pertandingan ini memberikan keunggulan 1-0 bagi Persema Malang. Ya, dan sangat luar biasa memang penempatan posisi dari Kamri dengan tubuh postur yang tidak terlalu tinggi, jauh di bawah duet lini tengah di jantung pertahanan Sriwijaya FC, Karis Yulianto serta Precious Emujiraye. Kamri justru bisa menyambut umpan dari Siswanto dan menembus gawang Ferry Rotinsulu. Ya, kita lihat Bung, sebuah crossing kali ini tidak disia-siakan oleh lini depan dari Persema Malang. Hasil eksperimen dari Subangkit Bung. Bola diarahkan sepertinya ke tiang jauh dan Kamri kali ini tidak menunggu di tiang jauh Bung, di sisi kanan pertahanan lawan. Dia justru ke tiang dekat untuk menyambut crossing tadi dengan sundulan yang sangat-sangat cantik. Kembali Persema Malang melalui Siswanto dan crossing kembali dilayangkan, dan kali ini ada Precious Emejiraye. Muhammad Kamri, pemain dengan tubuh paling kecil, akhirnya memenangkan pertandingan bagi Persema Malang dengan golnya di menit akhir melalui tandukan. Persema Malang 1, Sriwijaya FC Palembang 0. Dan mitra sepak bola, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.